Inna ad-dina 'indallahil Islam. Begini ya, saya niatnya baik, mau jadi pastor, ingin melayani Tuhan saya. Kok begini? Terus waktu itu saya berdoa, saya sebut Allah, saya sebut Tuhan Yesus. Mohon maaf, waktu itu saya sebut begitu. Terus Roh Kudus, terus dalam Katolik juga melalui perantaran Bunda Maria. Saya waktu itu saya berdoa, tapi saya bingung sendiri ya, kayak kok banyak sekali yang saya sebut. Satunya kemana begitu panjang sebenarnya bang. Gimana tuh? Jadi awal mulanya itu dari SMP masuk masa-masa sudah mau lulus, masuk masa SMA. Jadi waktu SMP itu kan persiapan mau masuk SMA mana. Nah waktu itu dulu saya persiapan ingin sekolah asrama Katolik begitu. Jadi persiapan untuk jadi pastor. Jadi setelah SMP itu ada 3 tahun, dia sama kayak SMA, tapi sistemnya asrama, dia sekolah Katolik terus khusus pria asrama. Dan nanti lulus dari situ, dia nanti lanjut ke jenjang berikutnya untuk dipersiapkan lagi sekolah filsafat dan lain sebagainya untuk jadi pastor dalam agama Katolik. Hanya saja waktu itu, waktu SMP itu sudah mau lulus, saya minta izin ke orang tua, otomatis dong harus minta izin. Nah, tapi saya anak tunggal, dan jadi pastor itu punya tanggung jawab keimanan, punya tanggung jawab keimaman maksudnya, dan nanti resikonya tidak menikah. Sedangkan saya anak tunggal, jadi orang tua berpikir 2 kali untuk menyetujui saya jadi pastor. Baraknya saya mengurungkan niat waktu itu. Saya waktu itu jadi sebuah pemicu bagi saya, karena waktu itu kan seorang anak yang cita-citanya itu kan kayak cita-cita saya ya, maksudnya sebuah mimpi dan tiba-tiba gagal. Saya jadi hilang arah kemana gitu. Saya bingung mau kemana. Nah waktu itu saya seperti biasa di hari Minggu biasa, saya masuk gereja seperti biasa. Hanya saja waktu itu di momen saat berdoa di dalam gereja, saya merasa kayak gitu. Maksudnya kayak saya berdoa kepada Allah melalui perantaran Yesus. Loh, berarti Tuhan saya tidak maha kuasa dong. Bukan maksud saya menyinggung agama saya sebelumnya ya. Hanya saja sebuah konsep itu tidak bisa diterima dengan akal saya. Maksudnya konsep ketuhanan yang Tritunggal itu di agama saya sebelumnya tidak bisa saya terima dengan akal saya. Bukan saya menjelekkan, bukan saya menyalahi agama saya sebelumnya, tidak, sama sekali tidak. Hanya saja saya menjalani kehidupan saya menjalani ke agama hidup rohani saya, agama saya. Saya tidak mau kayak ini pilihan orang tua, agama ini pilihan orang tua saya, tapi saya betul-betul mencari. Pada akhirnya kan, singkat cerita, saya putuskan, oke, saya bingung, saya tidak bisa terima konsep ketuhanan agama yang saya sebelumnya, yaitu agama Katolik. Namun saya juga tidak menyalahi saudara-saudara saya, teman-teman saya. Jadi waktu itu sepanjang SMP, saya masuk SMA, saya berada di fase kehidupan. Saya sambil riset, saya mempelajari, udah bener ya apa yang saya yakini tentang Tuhan itu Tritunggal itu salah atau bagaimana. Saya bingung. Karena di hati yang paling dalam saya, di lubuk hati saya, Tuhan itu ya tunggal, bukan satu ya. Kalau bicara satu ada 2, tapi tunggal atau satu-satunya. Bagi saya begitu. Tuhan itu tidak butuh perantara. Tuhan itu tidak butuh apa ya istilahnya, untuk turun ke bumi, untuk turun menjadi manusia, karena ya Tuhan sudah semaha kuasa itu. Kalau Tuhan sampai turun ke bumi untuk mengurus manusia, kemahakuasaannya dipertanyakan dong. Itu maha kuasa, artinya dia bisa mengatur semua itu ya di tempatnya di mana. Jadi di masa-masa SMA itu saya berada di fase ya udah, saya percaya Tuhan yang esa itu ada, tapi agama saya tidak percaya lagi. Tapi saya tetap menjalankan ritual agama ya. Saya hari Minggu masuk gereja hanya karena ya formalitas untuk menjaga perasaan orang tua saya. Ya walaupun saya tujuan masuk gereja tidak untuk mencari Tuhan, karena ya saya udah kayak I'm done. Namun setelah lulus SMA, saya mulai bekerja. Saya masuk di suatu perusahaan yang ternama
bagian penerbangan dengan gaji yang lumayan waktu itu. Di umur saya 18 tahun bekerja di perusahaan ternama, memiliki gaji yang lumayan. Semua yang saya inginkan saya bisa beli dibandingkan anak umur lainnya ya. Waktu dulu saya juga hidup dari keluarga yang sederhana ya, biasa-biasa saja. Namun ketika saya bekerja di itu, lulus SMA, saya merasa sangat cukup semua keperluan dan kehidupan saya sangat cukup. Saya punya uang, saya bisa beli apapun yang saya mau. Hanya saja karena saya memilih untuk hidup tanpa agama, saya percaya Tuhan. Dan saya akan berlaku baik kepada sesama manusia. Saya tidak akan menyakiti manusia lain, saya tidak mau menyakiti hewan, mau menyakiti makhluk hidup. Pokoknya apapun yang menjadi lingkungan saya tidak akan sakiti, karena ya itu yang menjadi apa keinginan Tuhan. Hanya seperti itu. Namun saya lupa waktu itu, ketika saya sudah bergelimang semua, saya punya uang, saya punya pekerjaan, saya punya karir yang baik, saya kosong di situ, saya hampa, saya seperti, terus saya mau kemana? Tuhan, saya begitu kayak, saya tidak tahu cara berdoa, karena saya sudah bingung berdoanya bagaimana. Agama saya sudah tidak percaya. Saya kayak, Tuhan, saya mau kemana? Semua saya udah ada, tapi ini bagaimana ini? Habis itu mau kemana? Saya bingung. Pokoknya sampai saya di titik itu, bagi saya itu titik terendah, karena saya memang benar-benar tidak tahu tujuan hidup saya. Karena saya sudah tidak punya cita-cita, mimpi seperti orang pada umumnya. Karena cita-cita saya waktu itu menjadi pastor, hanya saya gagal. Saya hanya menjalani kehidupan dengan secara realistis saja, mencari uang, memenuhi kebutuhan saya, dan ya sudah selesai. Jadi yang saya tidak sebutkan, sebenarnya di masa-masa saya memiliki kehidupan seperti itu, sebenarnya saya sudah tahu agama Islam ini seperti apa, konsep ketuhanannya seperti apa. Hanya saja karena saya tumbuh dan besar di lingkungan non, jadi saya memiliki perspektif dan stigma terhadap Islam yang negatif. Jadi saya takut untuk melihat Islam lebih jauh. Saya takut untuk nanti dicap seperti ini, dicap seperti ini. Hanya saja saya tahu tentang konsep tauhid dalam Islam. Nah, ketika masa-masa SMA itu saya senang belajar. Saya tidak pernah publikasikan ini kepada siapapun. Hanya saya pribadi sendiri. Saya melakukan riset, saya baca buku, saya baca Alkitab berdalam untuk meyakini apa udah benar. Tapi ya, kembali lagi, Islam sepertinya peluang yang bagus. Hanya saja, waduh, berbahaya ya. Begitu awalnya. Namun ketika ya saya itu pada akhirnya kan saya tidak publikasi, saya diam-diam belajar. Saya tahu, saya yakin, wah, Islam tentang konsep ketuhanan yaitu la ilaha illallah. Hanya itu, hanya kalimat itu yang saya butuhkan sebenarnya. Saya itu mau masuk Islam, saya tidak melihat orang Islam itu bagaimana, tata cara ibadah orang Islam itu seperti apa, bagaimana orang Islam berperilaku. Saya tidak pernah melihat itu. Yang saya ingin itu hanya konsep ketuhanan dalam Islam. Nah, singkat cerita, saya kembali lagi ke titik itu, titik momen saya hampa kosong dengan semua yang saya punya. Akhirnya saya memutuskan, entah kenapa saya resign dari pekerjaan saya. Karena emang pekerjaan saya juga yang sebelumnya, karena saya juga pindah-pindah kan pekerjaan. Nah, di perusahaan terakhir saya bekerja, saya merasa kayak, kalau nanti saya masuk Islam, dengan saya masih bekerja di sini agak rumit, karena perusahaan ini dengan ya pekerjaan yang, karena di lingkup penerbangan ya, jadi teman-teman bisa paham lah ya seperti apa jam kerjanya. Jadi saya memutuskan untuk resign. Emang ceroboh, agak tindakan yang ceroboh sebenarnya. Hanya saja ya, saya yakin dengan saya pindah, saya masuk Islam, pasti akan ada jalan keluar. Akhirnya tahun lalu memuncaklah semua momen itu. Saya langsung pergi secara tiba-tiba ya. Namun saya ada merenung dulu sih, malam itu saya menangis. Agak lucu sih memang laki-laki menangis. Itu saya menangis saya di pusat kota, di kota tempat saya sini. Saya di pusat kota, di taman begitu malam-malam. Saya pikir ya udahlah ya, kayaknya udah ini jalannya, udah resign juga, udah ini. Oke,
Oke, besok saya langsung jalan. Besok habis saya ingat itu pokoknya saya belum tahu kan waktu itu jam berapa, pokoknya kalau nggak salah ya itu habis asar deh. Soalnya saya jalan udah nggak terus, langsung saya ke masjid. Saya ke masjid yang pertama sebenarnya di Rebaitul Qulub di depan pelabuhan di daerah saya. Ayah saya itu masjid yang gimana ya? Kayak umumnya bagaimana jelaskan ya, masjid tempat persinggahan biasanya kayak umumnya orang yang bekerja, orang yang bersinggah di jalan begitu yang datang mampir situ. Masjid Jadi kayak masjid pinggir jalan. iya, Ya sebutnya masjid pinggir jalan aja. oh ya, di masjid pinggir jalan begitu. Jadi kayak saya pas cari imamnya saya tidak tahu yang mana, ya bingung. Ya udah saya bingung kan, waktu itu saya juga bingung, saya imam atau apa sih di sini, ustadz atau bagaimana, saya bingung membedakan kan. Kalau gitu kan pastor ketahuan, oh ini jubahnya beda. Ini saya bingung. Ya udahlah ya, saya juga ya langsung kosong kan masjid, tiba-tiba langsung kosong begitu. Udah saya langsung ke masjid yang satu di Masjid Agung. Saya lihat bapak-bapak itu, saya langsung bilang, saya datang, selamat sore Pak, permisi saya mau syahadat. Saya dengan cara gamblang seperti itu. Tuh bapak-bapaknya kayak, ente siapa? Duduk, kita cerita. Kan tiba-tiba ada orang begitu, takutnya ini penyusup atau apa ini begini. Ya udah, kayak kita dulu bicara. Akhirnya dari pihak bapak-bapak itu masjid, ternyata mereka pengurus masjid. Alhamdulillah, mereka pengurus masjidnya. Langsung telepon lah Ustadz Rio. Terus Ustadz datang, sebenarnya mau kasih materi ke saya bilang, Ustadz stop, saya tidak mau materi lagi. Saya sudah capek, hampir 6 tahun saya riset tentang keislaman ini, terus masih mau dikasih ini. Tapi saya mengerti sih, kayak itu mungkin bekal dari Ustadz. Ya oke, setengah hari Ustadz bilang, ya nanti besok datang lagi mau bicara. Ustadz, nggak mau sih Ustadz, saya mau besok ini saya minta hari Jumat. Karena saya tahu, saya ingat saya ya dulu ya, orang teman-teman muslim saya bilang hari Jumat itu Islam ya hari baik. Jadi saya mau hari Jumat. Kebetulan ya, Ustadz Rio bilang, ya udah pas sebelum sholat Jumat. Ya udah sebelum sholat Jumat saya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu saya sholat Jumat. Nah, lucunya waktu sholat Jumat itu, saya kan pertama kali sholat ya. Tapi kok saya tahu, malah saya sah paling muka. Terus pas sujud saya bilang, ya Allah, saya meninggal sekarang nggak apa-apa nggak sih ini? Saya capek. Kayak begitu. Itu pertama kali saya rasakan arti ibadah sebelumnya di situ. Ketika kepala saya udah di bawah. Makanya waktu itu saya pengen, ya Allah, meninggal sekarang aja nggak sih? Capek, serius. Tapi ya, saya harus terus menjalani, saya punya tanggung jawab. Gitu. Jadi, apa namanya, yang ketika antum meminta syahadat itu tadi ya, itu kan memang karena antum sudah menggebu-gebu ingin segera masuk Islam. Iya. Karena antum sudah belajar. Iya. Ya kan, secara baca buku atau informasi dari yang lain dan sebagainya gitu kan. Nah, apakah di agama yang sebelumnya itu tidak ada getaran yang dirasakan seperti yang antum rasakan di Islam ketika antum mendalami agama, atau seperti apa? Bisa dikatakan iya, karena pendekatan ibadah, ritual ibadah dalam agama saya sebelumnya tidak sesakral Islam ya, bagi saya, menurut saya ya. Di mana saya harus bersuci dulu, berwudu, di mana saya harus lepas alas kaki saya, pakaian saya harus sopan. Kalau bersih ya secara ini agama lain pun kayak kita harus bersih, hanya saja sopan ini beda. Dalam Islam sangat diatur. Jadi getaran yang saya rasakan dalam beribadah di agama sebelumnya tidak saya dapatkan seperti dalam Islam. Beda aja begitu. Mungkin ada, hanya saja beda. Mungkin ya gimana jelaskannya? Kayak saja Islam itu benar-benar mengatur ibadahnya, jadi kayak getarannya terasa. Benar-benar terasa di Islam. Ya. Gimana kita bisa ini ya, mungkin bagi orang Islam dari lahir itu hal biasa. Iya. Berwudu, berpakaian sopan, lepas alas kaki, kita sujud, kita ini. Bagi kalian itu mungkin, bagi orang Islam dari lahir itu biasa. Tapi bagi kita yang biasa datang pakai sepatu, kemeja rapi, begini, duduk, dan harus merasakan tuh berwudu. Ya kalau mestinya bagaimana? Mungkin saya orang yang, saya juga kebetulan SMA jurusan bahasa Indonesia, jadi saya juga cenderung suka sastra ya.
Jadi kayak saya suka hal-hal yang filosofis yang ya jadi bermakna sekali bagi saya, kayak bagaimana saya berwudu, bagaimana saya beribadah sholat dalam Islam, sujud. Kalau diresapi baik-baik, damai. Damai ya, Masya Allah. Iya, Nah, karena kalau misalkan kita bicara tentang apa namanya perbandingan ya sedikit ya, kan antum kan waktu itu kan pasti kan membandingkan ya antara agama sebelumnya dengan agama Islam ya kan. Nah, kalau di Nasrani itu kan sebenarnya kan kalau kita percaya kepada Yesus, dia itu kan akan ditebus dosanya dan dia menjadi orang yang tidak berdosa gitu kan, dan itu kan pasti akan selamat di akhirat kelak gitu kan. Sedangkan di Islam, ketika kita masuk Islam itu kan kita belum tentu bisa masuk surga atau belum tentu selamat gitu kan. Nah, apa yang menjadi keyakinan antum atau Bang Stephen ini? Padahal kan bahasa kasar gitu, kalau di Kristen itu kan udah pasti selamat, di Islam belum tentu. Nah, kenapa Bang Stephen tuh mau memilih Islam gitu? sebenarnya begini ya, dari awal saya masuk Islam saja, saya tuh tidak pernah berpikir soal keselamatan. Saya tidak pernah berpikir kalau saya agama sini ini lebih gampang, ini kayak ditebus dosa saya, di Kristen saya ditebus dosa saya tidak perlu repot-repot, saya juga pasti masuk surga. Kalau di Islam harus saya susah-susah begini. Kan dari awal saya katakan, saya tidak ada melihat agama Islam maupun Kristen seperti itu, tidak. Sama konsep ketuhanan. Jadi kayak bagaimana ya, mau masalah saya selamat atau tidak di agama manapun bagi saya, yang penting saya punya agama dan saya punya konsep yang saya mau, seperti itu aja. Saya bukan kayak bandingkan kalau saya di Kristen nanti gampang, kalau di Islam susah. Saya tidak melihat itu sih, karena kan saya bilang, saya melihat Islam itu bukan karena ajaran keselamatan, tidak. Yang penting la ilaha illallah aja, itu aja maksudnya. Itu Berarti tentang ketuhanan itu tadi tentang ya? itu, hanya itu saja. Hanya itu aja. Masalah saya di Islam nanti ya akan masuk neraka dulu baru masuk surga, kan begitu kan, walaupun orang Islam pasti masuk surga. Iya. Saya tidak pernah berpikir itu, yang penting ya udah saya punya Tuhan, saya punya Allah, begitu, yang benar, itu aja. Tuhan yang benar, Tuhan yang satu gitu ya. Jadi ya udah, nggak ada yang pikir lain-lain. Mau kalian agama lain, saya lebih gampang begini. Terserah, sudah. Yang penting saya punya Tuhan saya sendiri. Itu aja sebenarnya. Berarti memang konsep ketuhanannya yang dicari itu ya, yang tidak ditemukan di agama sebelumnya ya. Nah, setelah masuk Islam nih, Bang Stephen, pasti kan ada rintangan, tantangan, hambatan. Nah, ini apa ini sehingga Bang Stephen tuh sampai sekarang tuh bisa istiqomah nih? Nah, ini panjang ini, kayaknya 2 jam ada. Berat banget sih Bang, kalau mau dicerita. Jadi kan tuh awal saya waktu masuk Islam kan, saya resign dulu dari pekerjaan. Ceroboh memang, hanya saja saya yakin nanti bisa lah ya. Karena waktu itu saya begini, kenapa saya berpikir seperti itu? Karena waktu sebelumnya saya itu 1 tahun 3 kali pindah perusahaan. Kayak saya resign, saya bosan dengan perusahaan sebelumnya. Anak 18 tahun baru bekerja, labil, bosan, lingkungan toksik, ya Gen Z lah. Gen Z, lingkungan toksik, nggak nyaman, ya udah berhenti. Saya sudah dapat kerjaan baru, saya langsung tanya teman, cari kenalan, relasi, tanya, dapat kerjaan baru. Saya resign lagi, saya dapat kerjaan baru lagi. Nah, itu pun berlaku ketika saya mau Islam. Saya pikir, apalagi ketika saya sudah punya agama, sudah punya Tuhan, kenapa saya takut? Malah kebalikan. Saya resign, saya masuk Islam. Saya sampai panas-panasan 1 tahun itu ada ratusan kayaknya di perusahaan saya. Nggak sampai ratusan, cuma bahasanya, hiperbolanya. Iya. Banyak perusahaan, tapi saya sampai wawancara panas-panasan, nggak diterima saya. Ya Allah, saya butuh pekerjaan masalahnya. Iya. Itu setelah masuk Islam itu. Setelah masuk Islam, pokoknya saya cari pekerjaan di mana-mana. Saya buka usaha 2 kali, gagal. Ya Allah. Saya bisnis sepatu pertama, kedua bisnis gagal lagi. Cari lagi pekerjaan, kasih gagal. Pokoknya singkat cerita, saya cari pekerjaan gagal, saya buka usaha juga gagal. Terus lingkup pertemanan saya juga mulai mengecil.
Saya orang yang sosial, bahasa gaulnya social butterfly. Jadi kayak teman saya di sini ada, sini ada, mulai hilang satu. Mungkin nggak tahu kenapa ya. Mungkin teman-teman mulai menutup diri ya karena melihat dia begini, dia. Saya nggak tahu ya apa yang di pikiran mereka, hanya saja kayak ya udah lingkup saya mulai menghilang satu. Terus apalagi ya rintangan ya. Itu aja sih. Sama ini sebenarnya ujian yang paling berat itu ini ketika wanita datang. Dulu susah banget cari perempuan, pas masuk Islam kok perempuan ngantri. Ketika sudah malas yang begitu-begitu kok ngantri, itu ujian paling berat sebenarnya. Berat ya itu ya. Tapi kayaknya sudah kan saya. Ya, kalau untuk dari sisi keluarga gimana? Kalau dari keluarga saya tidak terlalu bagaimana ya sama keluarga. Memang sih awalnya agak ada miskomunikasi karena ya saya besar juga dengan mereka kan. Tetap ada gejolak lah antara kita. Kayak saja itu hanya berlangsung singkat, hanya sekitar berapa ya? Saya itu mualaf 2 minggu sebelum bulan Ramadan. Oh, Ya, 2 minggu sebelum bulan Ramadan. Jadi tantangan juga berat tantangannya juga di situ berat sih. Karena saya bisa ngomong nggak sih? Saya baru sunat. Saya masih dalam masa pemulihan sunat itu. Saya sudah dewasa, jadi agak 1 bulanan begitu. Lama jadi udah ya. masuk bulan Ramadan, saya masih belajar sholat, saya harus belajar mengaji, dan saya harus belajar puasa juga. Saya ya Allah. Kalau pengen masa-masa itu, aduh, punya berat sekali. Terus waktu itu kan waktu masuk terus 2 minggu sebelum bulan Ramadan. Jadi jadi waktu saya syahadat hari Jumat, saya hari Senin depannya itu harus sunat. Dikasih jadwal sama Ustadz Rio, saya harus sunat. Nah di hari Minggu, karena saya pikirnya kalau saya sudah sunat, saya udah tidak bisa sembunyi-sembunyi, mau sembahyang, mau sholat, mau apa. Akhirnya saya hari Minggu saya kumpulin. Karena ya bagi saya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi saya masuk dulu Islam, baru nanti saya minta maaf. Karena udah minta maaf kan nggak bisa. Iya. Ya udah. Ini hari Minggu saya kumpulin satu keluarga saya di rumah, ditutup di kamar, saya kumpulin, saya ngomong baik-baik. Kabur, berdiri semua orang rumah. Saya masuk Islam. Ya, tapi saya ngomong secara halus, terus detail juga, alur ceritanya gimana. Ya, mereka langsung berdiri keluar dari kamar. Ada satu kata dari nenek saya, dia bilang lebih baik tunggu saya meninggal baru kau masuk Islam. Terus saya kayak ya udah sekarang bercanda. Maksudnya saya kayak sempat ternyata marah. Ternyata enggak juga. Karena saya ingat, karena saya belajar Islam lebih dalam, saya ingat satu hal. Islam itu yang paling pertama akhlak. Jadi ya udah, saya hajar di situ. Saya merubah sikap saya bagaimana seharusnya seorang muslim itu, bagaimana dia beraktivitas dalam keluarga, menghormati orang tua bagaimana. Ya udah itu saya ajar. Akhirnya kan sudah musuh jatuh lemah dengan akhlak Islam yang menurut saya indah ya, baik. Jadi akhirnya ya udah mereka keluarga jadi melihat saya jadi kayak mereka tidak pernah ngomong, hanya saja dari tingkah mereka ya. Contoh waktu bulan Ramadan setelah makan malam pasti tante atau oma saya ngomong, itu ada makanan di lemari buat kamu pakai sahur. Oh gitu, Masya Allah. Iya. Terus dibilang, itu nanti ada panci atau ada alat masak di dapur, jangan pakai yang itu, pakai ini, ada beli baru. Kalau kamu mau masak telur, mau masak mie, atau masak apa, atau mau masak ikan biasa yang bisa kamu makan, nanti kita pakai ini, yang ini buat masak yang non halal. Karena kamu nggak mau, mereka juga masih mengkonsumsi itu kan. Sampai mereka beli alat dapur, alat masak yang baru gitu, buat masak makanan yang halal. Terus kalau masak makanan haram pasti nggak di ini, pasti mejanya sendiri, pasti di sini. Terus diingatin sama saya, jangan makan yang di meja situ. Oh ya, saya sudah paham. Sampai kalau misalnya lagi beli ini kalau mau masak begitu kan biasanya ya beli ayam potong, cuman biasanya juga beli ayam hidup kan dari pasar. Disuruh saya yang potong karena mereka tahu kalau mereka yang potong saya nggak bisa makan. Setoleransi itu. Kayak saya wah ini akhlak Islam berhasil. Masya Allah. Itu yang nawarin seperti siapa? Nenek apa siapa? Kakak?
nenek, tante saya. Oh, tante ya. Karena orang tua yang kandung saya di Papua, nggak di sini, merantau di kerja sini. di luar. Dia tinggal sama tante. Saya tinggal sama tante sama nenek. Jadi waktu itu orang tua tahu kan? Iya. Datang ada gitu pas kasih tahu. Enggak. Saya kasih tahu. Jadi pas saya masuk Islam saya kasih tahu. Ya respon orang tua sama, agak begitu. Hanya saja ya udah. Apa kok ada komentar ini nggak sih miring dari keluarga tentang keislaman itu? Nggak pernah, sama sekali nggak pernah ada. Nggak tahu ya, mungkin karena udah saya serang duluan sama itu akhlak Islam. Jadi kayak mereka udah mungkin ya insya Allah ya semoga mereka tahu Islam itu sebenarnya bagaimana. Itu yang saya pengen sih. Ini apa namanya sampai mendukung gitu, tapi orang tua nggak marah kan? Awalnya marah, hanya saja ya udah mau dia apa? Apa orang marahnya gimana? Karena hikmah kemarin saya lulus SMA langsung kerja mungkin itu ya. Jadi kayak kedewasaan saya udah dilihat gitu. Jadi saya punya kayak apa ya? Ada apa sih itu sumbangan ke rumahnya, kayak ada ya saya kasih orang rumah lah begitu bahasanya. Ada yang saya nafkahi juga di rumah. Jadi kayak mereka sudah melihat kedewasaan saya di situ. Jadi kayak hikmah saya bekerja terus saya masuk Islam. Jadi kayak mereka melihat saya udah dewasa ya. Jadi ya mereka terima aja gitu. Ada sempat marah, ada pasti, nggak mungkin nggak ada kan. Kayak saya alhamdulillah saya nggak sampai diusir, nggak sampai seperti saudara-saudara mualaf saya, teman-teman mualaf saya yang lain. Karena saya punya teman mualaf juga yang sampai diusir sih. Nah terus sekarang tinggalnya masih sama tante ya? Sama tante. Karena ya masih jalan dakwah saya. Tapi apa namanya, sudah pernah ini nggak, apa sih namanya, kayak ngajakin orang tua atau keluarga gitu, atau dakwahin gitu, ngasih tahu tentang Islam gitu? Saya pengen seperti itu sebenarnya, tapi saya pengen kayak ada pertanyaan duluan dari mereka. Hanya saja tipe keluarga saya bukannya nggak harmonis ya, hanya saja kayak jarang komunikasi. Namun kita kayak ya udah nggak ada masalah, cuman kayak kita jarang komunikasi aja. Jadi kayak untuk kumpul-kumpul keluarga, ngomong-ngomong begitu, bicara-bicara hal-hal yang sensitif begitu kayak jarang. Jadi saya menunggu momen itu sebenarnya, tapi jadi bisa dikatakan belum pernah sih saya ngomong tentang Islam bagaimana. Hanya itu aja yang saya ingin tunjukin. Akhlak dari cuma itu. Karena ya saya menunggu-nunggu momen kayak mereka bertanya, tapi nggak ada. Saya bilang, Mas udah persiapan. Masya Allah. Terus terkait dengan, jadi gini, sebenarnya apa yang antum sampaikan ini, itu kalau buat saya pribadi itu sebuah kisah atau cerita yang memang itu tuh sangat memotivasi saya sebagai muslim turunan. Kalau antum kan muslim tanjakan. Ada begitu ya? Kalau kata Ustadz Nababan begitu. Oke. Ada muslim turunan, ada muslim tanjakan. Kalau muslim turunan itu biasanya kan yang diinjak rem. Ya kan, jadi jarang-jarang sholat jamaah gitu kan. Kalau muslim tanjakan gas terus. Iya betul.